Hari ini saya akan melakukan pemantauan TTV atau tanda-tanda vital. Pengertiannya adalah tindakan pengukuran terhadap seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien yang meliputi nadi, pernapasan, dan juga tekanan darah dan suhu. Adapun tujuan dari pemantauan tanda-tanda vital adalah satu, untuk mengetahui suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah pasien. Kemudian untuk dapat menentukan diagnosa pasien. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan langkah-langkah perawatan yang dibutuhkan pasien selanjutnya. Untuk fase prainteraksi, pertama adalah saya untuk memverifikasi data pasien, dan yang kedua adalah untuk persiapan alat. Persiapan alat yang dibutuhkan adalah termometer, kemudian arloji atau jam, boleh menggunakan stopwatch, kemudian menggunakan tensimeter. Tensimeternya air raksa, tensimeter jarum ini yang versi lama, namun hal ini sangat efektif sekali untuk dalam situasi tertentu untuk digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah stetoskop. Untuk fase orientasinya adalah pertama saya memberikan salam dan memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tindakan yang akan dilakukan seperti apa, kemudian menjelaskan langkah-langkah prosedur tindakan, dan selanjutnya adalah menanyakan kesiapan pasien, apakah pasien siap untuk dilakukan pemeriksaan. Berikut adalah tata kerjanya, saya akan melakukannya langsung kepada pasien. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya dengan Rodia. Hari ini saya akan melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital Ibu seperti mengukur suhu, mengukur nadi, mengukur pernapasan, dan juga mengukur tensi darah Ibu. Nanti prosedurnya adalah saya akan meminta bantuan Ibu untuk mengikuti seperti saya untuk setiap selanjutnya. Dan apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan ini? Oke, baik, bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Baik, dalam pengukuran suhu bisa menggunakan suhu aksila atau untuk di ketiak ataupun rektal, bisa juga untuk di mulut. Namun kali ini saya akan melakukannya dengan termometer digital. Saya akan melakukan pemeriksaannya. Pertama saya akan meminta pasien untuk membuka area ketiak. Pastikan mulai dari 0 dan masukkan ke area lipatan aksila. Tunggu sampai alatnya berbunyi. Baik, alatnya sudah berbunyi dan suhu menentukan 36,6. Ibu, suhu Ibu 36,6 Ibu ya, Ibu tidak ada demam. Kemudian saya akan melakukan pengukuran nadi dengan cara 3 jari. Saya letakkan di radialis pasien. Saya meraba dan menghitung denyut nadi pasien sampai 1 menit. Kita boleh menggunakan arloji, boleh juga menggunakan jam digital. Kita menghitung nadi tidak boleh terlalu terburu-buru, pastikan dalam 1 menit sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Ya, selama 1 menit kurang lebih. Kemudian saya akan menghitung pernapasan pasien. Pastikan tangan juga meraba nadi seperti menghitung nadi tadi, namun kita memperhatikan area dada pasien. Apakah ada, kemudian juga perhatikan hidung pasien, apakah ada cuping hidung, kemudian melihat dada, apakah ada retraksi atau tidak, kemudian juga melihat kedalaman pernapasan pasien. Dan dihitung selama 1 menit pula. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan penghitungan tekanan darah. Saya sudah menyiapkan stetoskop dan juga tensimeter yang manual. Saya akan meminta pasien untuk menaikkan lengan bajunya hingga ke lengan. Lalu menggunakan tensimeternya. Untuk pemakaiannya sesuai dengan petunjuk. Kabel ini searah dengan arteri, jadi dia searah kurang lebih seperti ini. Kita masukkan. Untuk pemasangan mansetnya juga jangan terlalu kencang. Pastikan 2-3 jari masih bisa, jadi tidak terlalu ketat. Ini kabelnya searah radialis atau searah jempol pasien. Pastikan tidak terlalu ketat ya.
Kemudian saya akan meletakkan stetoskopnya di denyut jantung brachialisnya pasien, nadi brachialis. Lalu sambil saya memegang radialisnya, jangan lupa untuk menutup terlebih dahulu katup dari si termometernya. Kemudian ini untuk memantau jarum pemantauan tensinya. Saya akan melakukan pengukuran. Jika nadi sudah tidak teraba, itu mengartikan jantungnya sudah sampai diastolnya. Dan di sini menandakan 180, kemudian naikkan 20 sampai 30 mm Hg. Lalu pasang stetoskopnya dan lepaskan pelan-pelan. Denyut yang pertama terdengar itu namanya sistol, dan denyut yang terakhir terdengar atau berdetak itu namanya diastol. Dari pengukuran tensi ini saya menemukan tensi pasien 90/70. Kemudian kita lepaskan alatnya. Lalu kita rapikan pasiennya. Setelah melakukan evaluasi pasien, saya merapikan alat-alatnya dan mencuci tangan, kemudian berpamitan dengan pasiennya dan melakukan rencana tindak lanjut selanjutnya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pengecekan tanda-tanda vital Ibu. Nanti akan dilakukan lagi oleh teman shift saya nanti malam. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat sore.